mudah, cepat, dan tentunya murah nih Bapak yang pentingnya. Di era-era yang digitalisasi macam ini memudahkan. Kembali lagi kata kuncinya di sini adalah memudahkan dan melayani. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa menjumpai teman pemilih untuk selalu memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi lain yang tentunya sangat penting untuk kita ikuti bersama. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, ada yang baru dari podcast KPU Jateng dan tentunya ini akan memberikan semangat yang baru untuk kita dan untuk selalu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh teman pemilih. Dan baru saja KPU Provinsi Jawa Tengah mengadakan atau meresmikan zona informasi terintegrasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada teman pemilih, pelayanan-pelayanan yang terkait dengan JDIH, kemudian terkait dengan PPID, Bako Humas. Teman pemilih juga bisa melakukan konsultasi ataupun video conference dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. Silahkan bisa mengunjungi Zona Informasi Terintegrasi KPU Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk podcast KPU Jateng episode kali ini sudah hadir di studio podcast tamu kita yang sangat spesial yang baru saja juga mengikuti seluruh rangkaian prosesi peresmian atau launching dari Zona Informasi Terintegrasi KPU Provinsi Jawa Tengah. Ada Bapak Indra Asoka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Bapak, apa kabar? Halo Mbak Nunung, alhamdulillah baik. Sangat senang sekali Bapak bisa hadir kembali di studio podcast KPU Jateng. Iya, saya pangling ya ini ya. Kalau mungkin 2 tahun yang lalu saya terakhir di sini kan. Iya, sudah pernah hadir di sini. Pernah di sini, terus begitu datang ke sini, wow, sudah beda suasananya, vibes-nya nih udah keren banget seperti podcast-podcast di luar sana. Iya, harapannya dengan pembaruan yang dilakukan oleh podcast KPU Jateng memberikan semangat baru nih Bapak. Tentunya ini kan juga bentuk dari keterbukaan informasi juga nih bahwa podcast di KPU Jateng ini mudah-mudahan nanti viewernya tambah banyak gitu kan, sehingga nanti program-program dari KPU Jawa Tengah ini bisa lebih diketahui oleh masyarakat umum. Dan tentunya support penuh dari Komisi Informasi tetap kami butuhkan. Siap. Itu insya Allah pasti kita support selalu. Luar biasa, dan sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir kembali dan tentunya akan memberikan informasi yang banyak, kayaknya penting juga nih untuk diikuti teman pemilih nih Bapak. Ya, tentunya kita selalu mengawal, artinya walaupun pemilu sudah selesai, pilgub sudah selesai, pilkada sudah selesai, tapi tentunya semangat KPU melayani itu terus berjalan ya. Tentunya kita buktikan dengan komitmen dari KPU Provinsi Jawa Tengah hari ini meresmikan zona pelayanan terintegrasi ya, untuk zona informasi terintegrasi untuk masyarakat luas sepertinya. Nah, berbicara tentang zona informasi terintegrasi yang baru saja diresmikan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, pendapat Bapak tentang adanya zona yang khusus untuk melayani ini Bapak? Iya, tentunya ini memudahkan, namanya juga zona terintegrasi ya. Artinya semacam layanan one stop service gitu ya, one stop service solution yang memang sengaja dibuat, sudah dikonsep dengan matang oleh KPU Jawa Tengah, yaitu ujungnya tadi pelayanan yang lebih prima, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat untuk mendapatkan data tentang kepemiluan, ataupun mungkin ada keperluan-keperluan mungkin teman-teman mahasiswa, teman pemilih di luar sana yang memang membutuhkan untuk data untuk studinya nih. Saya pikir ini terobosan yang luar biasa, dan ini memang nanti harapannya tidak hanya sekedar wah dari sisi sarprasnya ya, tapi juga harus dimanfaatkan tentunya. Ini program-program di podcast tentunya nanti ke depan bisa mengundang narasumber-narasumber lagi yang lebih bervariasi, dan memang itu bisa memberikan insight baru kepada
teman pemilih di luar sana seperti itu. Ya, memang itu salah satu tujuan adanya zona informasi terintegrasi ini, memudahkan teman pemilih. Betul, memudahkan. Iya, terkait dengan keterbukaan informasi publik di dalam zona informasi terintegrasi, salah satu elemen yang ada di sana adalah PPID, Bapak. Untuk mungkin ada masukan nih Bapak untuk KPU Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk PPID-nya ini. Dari penilaian KI dari evaluasi yang di tahun 2024 di mana proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada berlangsung sudah mendapatkan apresiasi dari Komisi Informasi dan untuk tahun ini apa ini? Iya. Memang di tahun 2024 ya KPU yang masuk sebagai klaster badan vertikal di kami, penilaian kami kan memang ada beberapa klaster gitu ya. Salah satunya klaster badan vertikal, termasuk juga di situ ada Bawaslu ya. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada KPU Jawa Tengah beserta teman-teman di kabupaten kota penyelenggara pemilu ya. Memang bervariasi tentunya, tapi memang yang penting leadernya nih ya KPU Jawa Tengah dan Bawaslu Jawa Tengah ini sudah informatif duluan. Artinya ini nanti bisa tuturi handayani nih teman-temannya yang di kabupaten kota berlomba-lomba dalam kebaikan tentunya. Nah ini memang tahun ini memang mungkin untuk sebagai informasi sekalian Bapak Ibu teman pemilih, memang kita tahun ini memang kita adakan Monef, tapi memang kebetulan karena ada efisiensi gitu ya Mbak ya. Jadi tahun ini kita tetap akan melakukan Monef penyelenggara pemilu, tapi hanya untuk provinsi saja seperti itu ya. Sangat sayang sekali sebenarnya. Ya memang kita harus memilah dan memilih karena memang Monef kami pun setiap tahun kita selalu perbarui indikator-indikatornya. Oh betul sekali. Jadi agar teman-teman badan publik ini tahu kira-kira kekurangannya di mana, terutama soal pelayanan informasi ya. Hari ini pun dengan adanya ruang khusus PPID gitu ya yang berbarengan dengan ruangnya JDIH gitu kan, sebenarnya udah merupakan satu hal yang sangat terintegrasi antara PPID dengan JDIH karena judulnya adalah dokumentasi kan, jadi kita informasi dan dokumentasi. Jadi kembali lagi pada saat kita membutuhkan sesuatu tentang data kepemiluan ya, teman pemilih yang ada di Jawa Tengah dan mungkin di luar, kalau misalnya mau ini permohonan informasi juga bisa dilayani secara digital juga kan. Jadi melalui WhatsApp, tadi kita juga udah simulasi pakai WhatsApp juga udah bisa. Kemudian tetap harus mengisi formulir permohonan informasi sesuai dengan standar layanan informasi yang ada di Perki 1 2021 tetap harus dijalankan. Tapi dengan terobosan-terobosan inovasi semacam ini memudahkan. Kembali lagi kata kuncinya di sini adalah memudahkan dan melayani. Ya, mudah, cepat, dan tentunya murah nih Bapak yang pentingnya. Di era-era yang digitalisasi, meskipun semua pakai IT, tapi murah tetap jadi jadi pilihan. Pilihan, betul sekali. Dan dengan adanya teknologi informasi, kalau melihat dari teknologi yang sudah digunakan oleh badan publik di Jawa Tengah ini, Bapak, Bagaimana KI ini memberikan evaluasi kepada badan-badan publik ini, Bapak? Iya, kembali lagi bahwa yang sesuatu yang walaupun itu inovasi dalam bentuk digital, itu kembali lagi memang tetap harus kita pakai patron normatifnya, yaitu kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Jadi memang tetap digitalisasi tetap kita tidak bisa hindari ya. Artinya itu pun juga kembali lagi memudahkan. Cuman memang patronnya tetap harus sama. Artinya standar layanan tetap harus sama. Kemudian bagaimana kita melakukan pengecekan terhadap legal standingnya teman-teman pemohon informasi juga harus kita cek ulang. Jangan sampai memohon informasi itu kan boleh siapapun, ya. Ada 3 kriteria pemohon informasi. Yang pertama adalah perorangan, yang kedua adalah badan hukum, yang ketiga adalah kelompok orang. Nah, semua ini ada legalitasnya. Artinya di sini kita bisa lihat kalau misalnya memang pemohon informasi itu tujuannya untuk apa? Kalau misalnya untuk studi, ya otomatis kita bisa
berikan. Nah, kalau misalnya untuk tujuan yang lain seperti kajian, kemudian badan hukum misalnya teman-teman dari LSM meminta untuk kontrol sosial, nah itu tetap harus ditanyakan di awal, jangan sampai karena secara undang-undang pun badan publik berhak untuk menolak permohonan informasi kalaupun misalnya legal standing yang diajukan oleh pemohon itu belum clear, belum jelas seperti itu. Berarti tidak hanya pemohon saja yang bisa menuntut kami untuk menuntut badan publik untuk memberikan informasi, tapi badan publik pun masih bisa mereview mungkin ya Pak latar belakang untuk permohonan itu sendiri. Sesuai dengan pasal 6 di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu memang bisa bahwa badan publik itu KPU Jawa Tengah berhak kok menolak permohonan informasi kalau memang misalnya ada apa-apa nih, artinya belum beres, belum clear soal legal standingnya gitu. Berarti untuk teman pemilih juga harus jelas nih penggunaannya mungkin walaupun di awal. secara perorangan kan paling gampang pakai KTP gitu kan. Udah pakai KTP aja itu KTP itu sudah menunjukkan bahwa itu boleh memohon informasi seperti itu. Nah, selain identitas yang jelas, tujuan yang jelas, apalagi yang bisa diperhatikan atau yang penting diperhatikan oleh teman pemilih pemohon informasi kepada badan publik dimanapun nih Bapak, bukan hanya di KPU? Iya, yang penting jangan sampai juga kita punya jangka waktu ya. Artinya jangka waktu permohonan informasi itu kan biasanya kalau teman-teman di badan publik itu pasti punya standar sendiri lah. Artinya kalau misalnya memang melalui platform digital biasanya 1 kali 24 jam juga sudah harus, bahkan hitungannya mungkin udah jam lagi ya kalau misalnya kayak sekelas pemerintah kabupaten kota, misalnya pemerintah kota Semarang itu punya standar tuh begitu ada DM di Instagram itu langsung harus dibalas, harus direspon. Nah kalau secara undang-undang itu 10 hari. Nah 10 hari artinya teman pemohon pun juga harus sabar, artinya kalau misalnya data yang diminta katakanlah data pemilu tahun 2004 ya kan, itu kan udah lampau, udah lama banget ya, artinya KPU butuh waktu dong pastinya untuk ngecek ulang datanya masih ada atau misalnya tersimpan harus dicek lagi. Nah itu butuh waktu, nah itu 10 hari itu kita manfaatkan, jadi kita dari sisi badan publik diberikan waktu yang cukup longgar untuk mungkin koordinasi. Ternyata datanya tidak dikuasai nih oleh KPU Jawa Tengah, tapi harus minta ke RI misalnya. Nah itu kan otomatis butuh koordinasi kelembagaan. Nah itu memang pemohon ya, buat teman-teman yang jadi pemohon informasi ya sabar kan. Ya kalau misalnya nanti lebih dari 10 hari ternyata kok masih kurang waktunya, ya bersurat lagi ataupun mengatakan bahwa kita butuh tambahan waktu 7 hari. Itu hari kerja ya? Hari kerja bukan hari kalender. Iya, hari kerja. Ya, jadi hari kerja. Jadi harus kita ketahui juga bahwa badan publik pun juga pasti akan memberikan informasi yang diminta sepanjang itu tidak masuk dalam daftar informasi yang dikecualikan. Ya, misalnya data pemilih minta misalnya sampai detail, misalnya sampai alamat, sampai mungkin ada pekerjaan ataupun misalnya ada, kalau misalnya di sektor kesehatan misalnya minta sampai data pasien itu kan rekam medisnya. Itu kan masuk dalam rekam medik itu kan nggak boleh, itu kan memang dikecualikan karena ada data personal di situ. Betul sekali. Dan bukan hanya teman pemilih yang atau badan publik yang melindungi data pribadi. Data-data pribadi begitu terkait dengan pribadi, tapi juga badan publik harus punya kewajiban untuk melindungi data pribadinya pemohon ya. Karena Indonesia sebetulnya sudah punya Undang-Undang PDP. Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 yang baru berlaku kalau nggak salah bulan Oktober 2024. Jadi ini cukup menenangkan untuk kita menjadi warga negara bahwa data kita itu dilindungi. Termasuk di situ kan sudah diatur tentang biometrik, mungkin ada sidik jari, ada retina. Kan sekarang kalau mau masuk ke stasiun, kita mau naik kereta aja kan sudah scan wajah udah bisa masuk, buka peronnya kan. Nah itu yang berhak melindungi data kita ya otomatis dari PT KAI sebagai badan publik ya, itu harus dilindungi. Jadi kalau ada orang mau minta ke PT KAI untuk data itu ya otomatis nggak boleh dong, itu kan dikecualikan. Begitu juga di KPU juga pasti melindungi data pemilihnya. Sudah wajib lah ya istilahnya, nggak boleh ada yang minta kita data pemilih, misalnya data pemilih TPS ini namanya ini
ya itu juga kan nggak bisa diberikan. Termasuk data calon. Data calon juga ya, memang ada beberapa yang dibuka, tapi kan itu kembali lagi bahwa daftar informasi publik, daftar informasi dikecualikan itu sudah dibuat selaku KPU, selaku badan vertikal, pasti sudah dibuat di KPU RI tentunya, dan KPU di bawahnya pasti ikut melaksanakannya. Ya, dan tentunya KPU Provinsi Jawa Tengah juga sudah mengikuti yang diarahkan oleh KPU Republik Indonesia, dan tetap pada prinsip untuk melindungi hak selain hak juga data pribadinya. Bapak, terkait dengan kembali lagi ke zona informasi terintegrasi yang baru saja di launching oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, harapan dari Komisi Informasi, Bapak? Iya, harapan kami sih di Komisi Informasi tentunya kesan bahwa badan publik itu tertutup harusnya ini menjadi start awal ya. Silahkan untuk masyarakat di luar sana, teman pemilih, kalau mau minta data tentang kepemiluan silahkan hadir baik secara langsung maupun digital, itu bisa. Ya, harapan kami dengan adanya ruang-ruang yang di-create oleh KPU Jawa Tengah ini bisa menghadirkan masyarakat untuk bisa hadir ke sini. Mungkin nanti bisa menggandeng teman-teman akademisi untuk melakukan riset di sini, atau misalnya mungkin teman-teman mahasiswa yang tadi ada permohonan magang lewat WA tadi sebagai simulasinya tadi, yaitu dilibatkan untuk apa? Tentunya apalagi sekarang generasi Gen Z-nya sekarang kan bisa membuat konten ya dimanapun berada. Ini harapan kita, teman-teman mahasiswa bisa ke sini, bisa buat konten, otomatis nanti ke circle-nya masing-masing kan dengan posting, oh aku magang di KPU Jawa Tengah loh, punya ruang JDH yang keren, punya ruang PPID yang representatif, punya ruang media center, teman-teman mungkin ada wartawan yang mau ngeliput berita di sini sudah disediakan fasilitasnya yang enak gitu kan. Ya ini harapan kami tentunya KPU Jawa Tengah menjadi semakin terbuka ya dalam bisa menerima berbagai lapisan masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan di KPU Jawa Tengah. Tentunya KPU Provinsi Jawa Tengah terbuka untuk berkolaborasi dengan semua lini masyarakat di Jawa Tengah. Sehingga itu kan ujungnya adalah KPU Jawa Tengah yang melayani dan informatif. Iya, salah satu komitmen KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melayani masyarakat Jawa Tengah. Kita support selalu kalau. Terima kasih, sangat ditunggu supportnya selalu dari Komisi Informasi. Bapak terima kasih sekali sudah berkenan hadir di studio podcast. Saya juga terima kasih sudah diundang, diberikan kesempatan katanya pertama nih. Iya, nganyari ya. Luar biasa sekali, dan kami masih menunggu kehadiran Bapak, kesediaan Bapak untuk hadir di studio podcast untuk tentunya memberikan informasi yang penting dan dibutuhkan oleh teman-teman pemilih. Siap. Sehat selalu Bapak. Terima kasih sekali lagi. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Indra Asoka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi lain yang tentunya sangat penting untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya.